kegiatannya maupun dari sisi interaksi pembelajarannya. Itu harapan kami. Pada saat ini kami sudah berulang kali merencanakan, berulang kali melakukan penyiapan, tapi sampai saat ini ditunda lagi sampai ternyata sudah 1 tahun, Ibu. Nggak terasa ya? Tidak terasa. Lebih ya, Bu? Kan waktu itu Maret ya? Maret, 19 Maret. Ini mau April kan ya? Iya, 1 tahun lebih 1 bulan. Saya Ilham Makarim dari SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 8. Saya sudah pingin untuk masuk sekolah tatap muka karena ada beberapa pembelajaran yang memang harus disampaikan secara langsung dan juga sudah kangen dengan suasana sekolah. Saya Muhammad Deandranus Abdallah, saya dari SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 8. Saya sudah rindu sekolah dan ingin belajar terus di SMP Negeri 1 Wonosobo. Karena saya ingin mudeng pembelajaran. Saya Argafatan Rahmawan dari SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 7. Saya ingin sekolah tatap muka karena saya kan masih kelas 7, jadi ingin bertemu dengan teman-teman yang lain, ingin mengenal guru-guru yang lain juga. Saya Kadisa Ayla Widiasari dari kelas 8. Saya ingin sekali mengikuti pembelajaran tatap muka karena pelajarannya lebih mudah dimengerti dan merindukan suasana sekolah. Saya Evril Dina Putriasana dari SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 8. Saya pengen banget sekolah tatap muka karena saya kangen ke kantin bareng teman-teman dan saya ingin lebih memahami pembelajaran karena ada beberapa pelajaran yang tidak bisa dipahami hanya melalui layar. Saya Raisa Nurmala Putri dari SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 7. Saya ingin sekali sekolah karena saya juga masih kelas 7, jadi ingin lebih menjalin pertemanan dengan teman-teman baru saya di sekolah, serta juga ingin lebih memahami pelajaran di sekolah. Hai guys, sekarang kita ketemu lagi ya di video kali ini. Kalau sebelumnya kita ke SMA Negeri 1 Wonosobo, sekarang kita ke SMP Negeri 1 Wonosobo. Karena perbedaan kewenangan, kalau SMA, SMK, dan SLB itu ada di pemerintah provinsi, maka untuk SD, SMP, dan PAUD itu berada di pemerintah kabupaten kota. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Muhtarom. Beliau adalah kepala seksi ya Pak, iya. Kurikulum. Nah ini dinasnya beda nih, namanya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Kita akan ngobrol terkait dengan persiapan sekolah tatap muka di Kabupaten Wonosobo, tentu pada wilayah kemenangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Ya, kita akan terus untuk mewawancarai ya. Jadi ada kepala dinas, ada kepala sekolah dan juga anak-anak. Oke, sekarang sebelum mulai silakan di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan mari kita ikuti obrolan berikut ini. Pak, terima kasih Pak Muhtarom sebelumnya ya atas waktunya. Mungkin sebelum kita ngobrol, kata tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin Bapak cerita secara singkat diri Bapak ya. Nanti namanya, jabatannya, atau ada hal lain yang perlu diketahui, silahkan. Siap. Terima kasih Bu Retno dari KPPI Pusat. Perkenalkan, saya nama Muhtarom MPD.
bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai Kepala Seksi Kurikulum. Dan saya ini juga mengurusi tentang persiapan PTM yang nantinya akan dilaksanakan insya Allah bulan Juli. Gitu. Terima kasih. Saya Sri Puji Astuti, Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo. Sebelumnya saya seorang guru mata pelajaran IPA di tahun 1995 menjadi guru, kemudian menjadi kepala sekolah sejak tahun 2012. Kemudian lama, ya. kami bertugas di SMP 1 sejak tahun 2019. Kami dari bulan Agustus sebetulnya Ibu sudah menunjuk ada Agustus 2020 ya? Iya, Agustus 2020 itu sudah menunjuk 35 sekolah terdiri dari 17 SD dan 18 SMP. Oke. Gitu untuk mempersiapkan diri 35 tuh dari berapa puluh atau berapa dari sekolah, Pak? Kalau SD itu dari 460. Oh, ratusan. Ya, SMP. kalau SMP dari 104, Bu. Oh, jadi Nah, hampir. kami ambilkan setiap kecamatan 1 SD dan 1 SMP. Berapa kecamatan di sini, Ini Pak? ada 15 kecamatan. Oh, oke, jadi satu kecamatan itu 1 SD, 1 SMP. 1 SMP. Oke, Ya, berarti nah, kalikan ini- 2. Ah, Nah, 15, tadi 30, tapi ini jadi 35 gitu ya. 35. Nah, ini yang lainnya kita ambilkan memang kalau SMP di Kecamatan Wonosobo yang notabene kota kabupaten kita ambilkan 2, SMP 1 dan SMP 2 begitu. Oke. Nah, persiapan yang sudah kami lakukan itu sosialisasi dulu Bu kepada sekolah-sekolah tersebut. Lalu yang kedua membuat instrumen apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu yang ketiga kami sudah melaksanakan 3 kali monitoring Bu. Monitoring pertama. Monitoring itu turun lapangan, Pak? Turun lapangan. Oke. Turun lapangan melihat infrastrukturnya seperti apa, SOP-nya seperti apa gitu. Lalu yang monitoring ketiga itu kami melibatkan gugus tugas kabupaten. Jadi dari unsur-unsur ada dari kesehatan, dinas kesehatan, lalu dari Polres, dari Kodim, dari Sekretariat Daerah. Ini kami libatkan untuk memonitoring persiapan PTM ini. Dan detik ini kami juga melaksanakan simulasi atas anjuran gubernur. Dan ini baru 5 sekolah. Jadi yang ditentukan dari provinsi itu hanya 1 SMP, lalu 1 SMA, 1 SMK, 1 MA, dan 1 MTS. Ini ya hari ini MTS di bawah Kemenak berarti ya, di bawah Kemenak. Tapi izin kan tetap dari pemerintah Iya daerah. betul. Kami juga koordinasi terus dengan Kemenak melalui Setda sebagai gugus tugas Bu. Oke. Nah ini hari ini baru mulai simulasinya dan nanti selesai tanggal 16 April. Jadi selama ini belum pernah buka sekolah, Pak? Belum sama sekali belum. Oh, ini benar setelah Lebaran ini baru pertama kali Wonosobo buka. Betul. Berarti Ya. sangat hati-hati pemerintah Insya Allah kami selalu mengedepankan kesehatan dulu Ibu. Kesehatan lalu keselamatan anak, guru dan tenaga kependidikan. Maka pemerintah daerah belum memperbolehkan buka sekolah. Iya, membuka sekolah. Akhirnya sangat hati-hati. Tapi akhirnya karena relaksasi SKB 4 Menteri dilakukan ya. Maka mau tidak mau bebenah dan menyiapkan karena anak-anak juga udah pengen sekolah, Betul. orang tua juga gitu ya. Ya, kami juga tahu persis kegalauan orang tua, kegalauan siswa selama ini
belum bisa Ada yang curhat bertatap ya, Pak? muka, banyak sekali Bu. Bahkan masyarakat itu banyak yang mengadu ke dinas. Kapan buka? Gitu. Kapan buka, kapan sekolah, tetapi dinas pun tetap harus koordinasi kepada pemerintah daerah. Lah, Harus ini hati-hati. harus hati-hati sekali dan insya Allah kami selalu memantau kesiapan sekolah untuk tatap muka dan Oke. saya yakin nanti Juli ini apabila guru sudah divaksin Bu. Ini divaksin belum Pak Guru SMP nih? Belum. Yang baru divaksin itu yang sampel tadi yang Oh, itu yang 5 sekolah. didahulukan. Ya. Iya. Nah, ini harapan kami nanti April semua guru sudah divaksin. Dengan sudah pembelajaran jarak jauh selama hampir 1 tahun ya Ibu. Iya. Tentu saja kami sebagai warga SMP 1, semua warga SMP 1 sangat menginginkan sekali pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu Guru-gurunya juga kangen ya? iya, kangen dengan anak-anak semua. Meskipun pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan itu alhamdulillah kami sudah melakukan tatap muka secara virtual. Namun tidak bisa mengobati rasa rindu kami dengan anak-anak, terutama dalam hal pembentukan sikap, Ibu. Oh, karakternya. Karakternya. Kalau pengetahuan dan keterampilannya, insya Allah kami bisa mengatasi dengan PJJ. Untuk sikapnya kami sangat ingin ketemu dengan anak-anak. Persiapan yang kami lakukan, yang pertama tentu saja kami sangat mempertimbangkan kesehatan anak-anak. Oke. Jadi awalnya kami membuat video simulasi pembelajaran yang nantinya apa saja sih yang perlu dilakukan oleh anak-anak jika suatu saat nanti ada pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Tentu saja protokol kesehatan, bagaimana mencuci tangan, bagaimana menjaga kesehatan dari sumber asupan gizi pada anak-anak, bagaimana anak-anak berangkat dari rumah sampai di sekolah seperti apa yang harus dilakukan sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, tentu saja sarana prasarana Ibu. Sarana prasarana kami bagi menjadi 2. Yang pertama sarana prasarana yang ada di sekolah. Oke. Mulai dari Wastafel, penambahan cuci tangan wastafel, kemudian menyiapkan ruang isolasi, menyiapkan ruang UKS, menyiapkan ruang kelasnya, yang tentu saja kami sangat mempertimbangkan keberadaan anak di sekolah ini harus berada di zona aman, baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi interaksi pembelajarannya. Itu harapan kami. Pada saat ini kami sudah berulang kali merencanakan, berulang kali melakukan penyiapan, tapi sampai saat ini ditunda lagi sampai ternyata sudah 1 tahun Ibu. Nggak terasa ya? Tidak setahun terasa. lebih ya Bu, kan waktu itu Maret ya? Maret, 19 Maret. Ini mau April kan ya? Iya, 1 tahun lebih 1 bulan. Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada omong itu, malah malah pada sangat nanya. berharap, malah berharap ingin segera divaksin. Oh gitu? Iya, karena Guru Ibu banyak yang usianya 50 ke atas? ada beberapa. Tapi tidak banyak? Tidak banyak. Oke, berarti rata-rata malah lebih banyak yang di Iya, bawah 50 malah- ya? Iya, ingin segera divaksin. Jadi harapan guru-guru justru ingin segera divaksin? Iya, ingin agar segera kalau nanti ngajar dia lebih tenang? lebih tenang. Oke. Sementara ini enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya takut nih, nggak ada tuh. Enggak ada. Semua malah nanya kali ya, kapan saya divaksin? Kapan Gitu. vaksin, kapan vaksin Syukurlah kalau gitu. Iya. Harapan dari Dinas Pendidikan ini sekolah yang pertama harus menyiapkan prokesnya. Harapannya semua sekolah, baik sekolah yang sebagai sampel maupun yang tidak harus mempersiapkan. Tapi kalau yang harapan ke sekolah. mereka belum siap lantaran nggak punya uang untuk sekarang itu sudah beli ada gimana? kelonggaran Ibu. Jadi uang BOS bisa digunakan untuk keperluan
Hanya dana BOS. Hanya dana BOS. Nah, kalau pemerintah daerah nggak ada. Belum ada, belum ya. ada ya. Nah, ini pemerintah daerah hanya membuka memberi kelonggaran tentang penggunaan dana BOS gitu. Ini harapan yang pertama kepada satuan pendidikan. Kepada orang tua ini harapannya mendukung. Nanti apabila sudah dilaksanakan prokes, orang tua juga proaktif, Bu. Ikut gitu. mengawasi, ikut mengawasi, ikut mengontrol dan tetap menganjurkan siswa baik di rumah maupun di lingkungan luar sekolah apabila sudah pulang ke rumah tetap prokes begitu. Lalu yang ketiga, harapan kepada pemerintah pusat, kami juga berharap untuk segera dilaksanakan vaksinasi kepada semua unsur guru maupun tenaga kependidikan agar semuanya aman begitu. Karena targetnya kan guru divaksin sampai Juni ya Pak. Iya. Dan ini berapa persen Pak di sini yang sudah divaksin? Ya Pak, belum 1% juga, belum hanya yang untuk tadi yang uji coba 5 sampel iya, tadi ya. Itu. Ada hal lain Bu, harapan yang mungkin mau disampaikan? Harapan yang saya sampaikan mungkin soal anggaran sebenarnya cukup nggak sih nyiapin semuanya? Alhamdulillah dari anggaran kami diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk penyiapan penanganan COVID maupun penyiapan sarprasnya. Alhamdulillah cukup dari dana BOS. Kemudian yang sangat kami harapkan bahwa pembelajaran tatap muka itu sangat-sangat kami harapkan segera untuk direalisasikan, karena saya menganggap Ibu bahwa ketika anak-anak terlalu lama di sekolah itu terlalu lama di rumah tidak segera di sekolah, itu akan semakin sulit kita mengembali ketika nanti kita kembalikan lagi ke rutinitas yang sebelumnya rutinitasnya itu akan sulit kita kembalikan ke nuansa sekolah. Kemudian yang kedua, dengan adanya tatap muka Ibu, ini saya berharap itu menjadi ikatan bagi anak. Dengan gurunya ya. Dengan gurunya kelas 7 ya. Iya, malah kelas 7 kan nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu sudah 1 tahun. Kalaupun kita di rumah, kita tidak bisa memastikan bahwa anak itu tidak melakukan melanggar protokol kesehatan. Sehingga menurut saya itu kalau datang ke sekolah itu justru terjamin, Bu. Kita bisa mengedukasi sekaligus ya. Mengedukasi secara langsung, mempraktekannya secara langsung. Kalau di rumah dia keluar dari rumah tanpa masker, kemudian melakukan kerumunan. Kalau di sekolah kan sudah jelas terkontrol. Kita kendalikan dari sekolah oleh gurunya masing-masing. Jadi itu harapan Ibu ya. Harapan kami seperti harapannya itu. Memang pingin segera sekolah tatap muka demi kepentingan anak dan juga sebenarnya keinginan para guru. Bapak Ibu guru. Oke, kita akhiri bincang kita kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Ya, kita ikuti terus video terkait dengan bagaimana sekolah tatap muka dipersiapkan di Indonesia. Terima kasih Ibu Tuti, Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten Wonosobo ya. Sampai jumpa lagi.